فاتحة على نية القبول وتمام كل سوء مأمول وعلى صلاح الشن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء الشهداء الصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا بالدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي وثم إلى روح شيخ الإمام أحمد بن محمد بن سليمان القاهري وثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا أبويا كي حجي حسن بصري بن حجي أبو بكر ثم إلى روح كي حجي محمد زيني بن عبد الغني سلمكم المقبولة وكي حجي محمد شافي هدامي وكي حجي مهاجرين بن أمسار الداري وكي حجي سبيل الرشاد الأسمالي وكي حجي سيف الدين بن أمسير والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القدير السقاف الحبيب عبد القدير بن أحمد سقاف الحبيب محمد بن علوي الأيدروس الحضرمي والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وغير من مشايخنا في الدين أن الله الكريم يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم من رحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بنيات الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى بإسلامنا الصالح وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalisa wal 'ishruna. Akhraja Bazzaru an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni maqbudun wa inni qad taraktu fikum mustaqbalain kitaballahi wa ahla baiti wa innakum lan tadillu ba'dahuma. Al-haditsu rabi'a wal 'ishruna. Akhraja Bazzaru an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala masalu ahli baiti masalu sabinati nuhin man raqibaha naja wa man tarakaha gharq. Al-haditsul khamisa wal 'ishruna. Akhrajal Bazzaru an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalu ahli baiti masalu sabinati nuhin man raqibaha naja wa man tarakaha gharq. Al-haditsus sadisa wa 'ishruna. Akhrajat Tabarani
kamasali safinati Nuhin fi qaumi Nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak wa masalu hittati bani Israila. Al-haditsus sabi'a wal ishruna akhrajat Tabarani bil awsati an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama masalu ahli baiti kamasali safinati Nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu al-haditsus tsalitsu wal ishruna. Hadis yang ke-23. Akhrajal Bazzaru an Aliyin radhiyallahu anhu qala. Telah mentakhrij Al-Bazzar dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni maqbudun wa inni qad taraktu fiikumus saqalaini kitaballahi wa ahla baiti wa innakum lan tadhillu ba'dahuma. Inni makbudun, sesungguhnya aku ini akan wafat. Wa inni qad taraktu fikumus saqalaini, dan sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian as-saqalain, dua perkara yang berat. As-saqalain, dua pusaka. Kitaballahi wa ahla baiti, yaitu Al-Quran dan ahli baitku. Wa innakum lan tadillu ba'dahuma, dan sungguh kalian tidak akan tersesat. Ba'dahuma ay ba'da in tamassaktum bihima, setelah kalian berpegang teguh kepada keduanya. Al-hadithur rabi'u wal ishruna. Hadits yang ke-24. Akhrajal Bazzaru an Abdillah ibn Zubairi radhiyallahu anhuma. Telah mentakhrij Al-Bazzar dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
Matalu ahli baiti, perumpamaan ahli baitku. Matalu safinati Nuhin, seperti perumpamaan kapal Nabi Allah Nuh. Man raqibaha naja, orang yang mengendarainya maka ia selamat. Wa man tarakaha waraqa, dan orang yang membiarkannya, meninggalkannya, maka ia akan tenggelam. Al-hadithul khamisu wal ishruna, hadith yang ke-25. Akhrajal Bazzaru an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, telah mentakhrij Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu ahli baiti matalu safinati Nuhin, perumpamaan ahli baitku adalah seperti perumpamaan perahunya Nabi Allah Nuh. Man raqibaha naja, orang yang mengendarainya maka ia akan selamat. Wa man tarakaha waraqa, dan orang yang meninggalkannya maka ia akan tenggelam. Al-haditsus sadisu wal ishruna, hadits yang ke-26. Akhrajat Tabarani an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, telah mentakhrij At-Tabarani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalu ahli baiti fikum, perumpamaan ahli baitku untuk kalian, kamathali safinati Nuhin fi qaumi Nuhin, sama seperti perumpamaan kapalnya Nabi Allah Nuh di umatnya Nabi Allah Nuh. Man raqibaha naja, orang yang mengendarainya maka ia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka, dan orang yang menyelisihinya maka ia akan binasa. Wa matalu hitati Bani Israila, dan sama seperti perumpamaannya tembok-tembok ratapan Bani Israel. Di gereja atau kanisah, jam'uhu kanais, setiap orang Yahudi atau orang Nasrani memiliki satu permasalahan, maka mereka mengadukan perkara itu ke satu tembok yang disebut dengan Hitoh Bani Israel, tembok-tembok ratapannya Bani Israel.
Al-hadithu sabi'u wal ishruna, hadits yang ke-27. Akhrajat Tabarani fil Awsati, telah mentakhrij Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama matalu ahli baiti kama tadi safinati Nuhin, sesungguhnya perumpamaan ahli baitku sama seperti perumpamaan kapalnya Nabi Allah Nuh. Man raqibaha naja, orang yang mengendarainya maka ia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharaqa, dan orang yang menyelisihinya maka ia akan tenggelam. Dalam bait syair itu dikatakan, syubbihu bil anjumi zuhuri midlu ma qad jaa fis sunani, wa safinun lin najati ida khifta min tufani kulli ada. Mana itu? Syubbihu bil anjumi zuhuri midlama qad jaa, midlama qad jaa, midlama qad jaa fis sunani, wa safinul lin najati idza khifta min tufa, khifta min tufa, khifta min tufani kulli ada. Gitu ya, nah? Syubbihu bil anjumi zuhuri, ahli bait Nabi itu dinisbahkan seperti bintang-bintang yang bergemerlapan. Midlama qad jaa fi sunani, seperti apa yang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Wa safinul lin najati ida khifta min tufani kulli ada, dan seperti laksana kapal yang mendatangkan keselamatan apabila engkau khawatir dari taufan segala macam bara bahaya. Al-Muhib At-Tabari dalam kitab Ar-Riyadhin Nadhrah, beliau meriwayatkan katabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi azza wa jalla an la yudkhilan nara ahadan soharoni au sohartuhu. Aku meminta kepada Allah, kata Nabi, untuk tidak memasukkan seorang pun ke dalam neraka soharoni, orang yang aku menjadi menantunya
orang yang menjadi menantu aku, au sohartuhu, atau aku menjadi menantunya. An la yudkhilan nara ahadan soharoni au sohartuhu. Aku pernah minta kepada Allah, kata Nabi, untuk tidak memasukkan seseorang pun ke dalam neraka yang ia menjadi menantu aku ataupun aku menjadi menantunya. Wa innama matalu ahli baiti fikum, dan sesungguhnya perumpamaan ahli baitku di antara kalian, kama tali hitati bani Israil, sama seperti perumpamaan tembok-tembok ratapan Bani Israil. Man dakhalahu gufira lahu, orang yang memasukinya maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Al-hadithu tsaminu wal ishruna, hadits yang ke-28. Akhraja Ibnun Najjari fi tarikhihi, telah mentakhrij Ibnun Najjar dalam kitab tarikhnya. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in asasun, bagi segala sesuatu itu memiliki pondasi. Wa asasul islami, dan pondasi agama Islam itu adalah hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ahli baitihi, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hubbu ahli baitihi, dan mencintai ahli baitnya. Likulli syai'in asasun, wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ahli baitihi, bagi segala sesuatu itu memiliki pondasi, dan pondasi agama Islam itu adalah cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menjadi pertentangan, perselisihan di kalangan para sahabat, maka wajib kita untuk diam, tiada berkomentar. Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i, beliau berkata, wa ma jara lis-sahabi yaskut anhu li anna ajral ijtihadi yathbut, apapun perselisihan, pertentangan, bahkan peperangan di kalangan para sahabat, wajib untuk kita diam, tiada boleh berkomentar, karena masing-masing ijtihad mereka telah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kita mendengar peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, dua-duanya adalah sahabat, kita tidak boleh mencela Muawiyah
lantaran membela Sayyidina Ali, atau bahkan seumpama kita mencela Sayyidina Ali lantaran membela Sayyidina Muawiyah. Kata Nabi, kullu sahabi adul bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu adalah jaminan kebenaran. Dengan siapapun kalian mengikut, maka hakikatnya kalian sama seperti mengikuti aku, karena mereka adalah orang-orang yang terjamin kebenaran ijtihadnya. Seumpama adzan Jumat 2 kali, itu ijtihadnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Taraweh 20 dengan witir 3 rakaat, itu ijtihadnya Sayyidina Umar. Pengumpulan Al-Quranul Karim menjadi 30 juz, itu semua adalah ijtihad para sahabat, yang hakikatnya mengikuti ijtihadnya para sahabat sama seperti kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithu tasi'u wal ishruna, hadits yang ke-29. Akhrajat Tabarani an Umar radhiyallahu anhu qala, telah mentakhrij Al-Imam At-Tabarani dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani unta fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimata fa inni asabatuhum fa ana abuhum. Kullu bani unta, setiap putra dari anak-anak perempuan. Kullu bani unta, setiap putra dari anak-anak perempuan. Fa inna asobatahum li abihim, maka sungguh asobahnya mereka dinisbahkan kepada bapak-bapaknya. Ma khala walada Fatimata, selain anak keturunannya Fatimah. Fa inni asobatahu, maka akulah asobah mereka. Fa ana abuhum, maka akulah bapak mereka. Setiap anak laki yang berasal dari ibu perempuan, maka nisbahnya itu bukan kepada ibu, nisbahnya adalah kepada bapak. Seumpama perempuan Al-Bahar menikah dengan laki-laki Al-Attas, maka nisbahnya anak-anak laki dari ibu Al-Bahar bukan Al-Bahar, tetapi nisbahnya adalah Al-Attas. Maka semua anak-anak laki yang berasal dari anak perempuan nisbahnya kepada bapak mereka. Ma khala walada Fatimah, kecuali anak keturunannya Fatimah. Fa inni asobatahu, saya asobah mereka, kata Nabi. Wa ana abuhu, dan saya bapak mereka, kata Nabi. Apa itu asobah? Hiya alun min jihatil abi, keluarga dari arah bapak. Dinisbahkan anak-anaknya Fatimah bukan kepada Fatimah, tetapi kepada Nabi.
Kita punya cucu 2 orang seumpama. Cucu yang pertama berasal dari anak perempuan, cucu yang kedua berasal dari anak laki, sama-sama cucu. Apakah yang diakuin cucu yang berasal dari laki-laki aja? Sedangkan cucu yang berasal dari perempuan bukan cucu. Cucu juga. Cuman asobahnya bagi anak-anak laki yang berasal dari anak-anak perempuan, asobah mereka bukan kepada ibunya. Asobahnya mereka itu kepada bapaknya. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain itu adalah Bani Unta, anak laki yang berasal dari perempuan. Maka dikecualikan, kata Nabi, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain bukan dinisbahkan kepada bapaknya, tetapi dinisbahkan asobahnya bagian penuh kepadaku, kata Nabi. Dari perut ke atas, Sayyidina Al-Hasan itu mirip banget dengan Rasulullah. Artinya ketampanannya, postur tubuhnya, kepalanya mirip banget dengan Rasulullah. Sedangkan dari pusar ke bawah itu Sayyidina Al-Husain mirip banget dengan Rasulullah. Artinya duduknya, berjalannya. Jadi melihat Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain itu semua sahabat seperti mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithu thalathuna, hadits yang ke-30. Akhrajat Tabarani an Fatimah Az-Zahra'i radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani ummin intama yantimuna ila asabatihim illa waladai Fatimata fa ana waliyuhuma wa asobatuhuma. Kullu bani ummin, setiap putra dari ibu, yantimuna ila asobatihim, digabungkan kepada asobah mereka, illa waladai Fatimata, kecuali anak-anak keturunannya Sayyidatuna Fatimah. Fa ana waliyuhuma, maka akulah wali keduanya. Wa asobatuhuma, dan asobah keduanya. Intama yantimun, artinya dibangsakan, dikembalikan, dipertemukan, disatukan kepada garis keturunan bapaknya, bukan kepada ibunya. Al-hadithul hadi wa thalathuna, hadits yang ke-31. Akhrajal hakimu an Jabirin radhiyallahu anhu qala, telah mentakhrij Al-Hakim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli bani ummin asabatun yantimuna ilaihim illa ibnai Fatimata fa ana waliyuhuma
wa asobatuhuma. Likulli bani ummin asobatun. Untuk setiap putra dari ibu memiliki asobah. Yantimuna ilaihim, yang mereka menisbahkan kepadanya. Illa benai Fatimata, kecuali anak-anaknya Fatimah. Fa'ana waliyuhuma, maka sayalah walinya. Wa asobatuhuma, dan asobah keduanya. Al-haditsu tsani wa thalathuna, hadits yang ke-32. Akhrajat Tabarani fil Awsati, telah mentakhrij Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, bahwa beliau mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, linnasi, kepada manusia, hina tazawwaja binta Aliyin radhiyallahu anhu, ketika beliau menikahi anak putrinya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Umar menantunya Sayyidina Ali. Beliau berkata setelah menikahi anak perempuannya Sayyidina Ali, Allah tuhniuni, apakah kalian tidak ingin memberikan ucapan selamat kepadaku? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanqati'u yaumal qiyamati kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Yanqati'u, akan terputus, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kullu sababin wa nasabin, setiap sebab dan setiap nasab, illa sababi wa nasabi, kecuali sebabku dan kecuali nasabku. Al-haditsu tsalitsu wa tsalatsuna, hadits yang ke-33. Akhrajat Tabarani an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, telah mentakhrij Al-Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Kullu sababin wa nasabin, setiap sebab, setiap nasab, munqati'un yaumal qiyamati, akan terputus pada hari kiamat nanti. Illa sababi wa nasabi, kecuali sebabku dan nasabku. Kan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi. Pada hari kiamat itu berlarian, meninggalkan antara sahabat dengan sahabat, bapak meninggalkan anak, keluarga meninggalkan keluarga. Artinya nafsi-nafsi, urusin dah masing-masing. Itu yang diartikan terputus.
kecuali sebabku dan nasabku, kata Nabi. Maka nanti Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha akan memanggil semua sebab dan nasabnya, dan juga termasuk orang-orang yang cinta kepadanya. Jadi Sayyidina Umar itu menikah dengan putrinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu riwayat itu yang bernama Ummu Kulthum. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar itu sudah terbiasa membagikan setiap sahabi sholat subuh korma ajwa dan kopi manis setiap jamaah yang ikut sholat berjamaah dengannya. Di suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu an bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya itu dia sholat berjamaah dengan Rasulullah. Dibagikan satu persatu korma sampai jatuh di tangan Sayyidina Ali, begitu nikmat, begitu lezat. Maka Sayyidina Ali berkata, "Zidni tamratan ukhra ya Rasulullah." Saya minta satu korma lagi ya Rasulullah. Ketika baru mau diberikan korma itu kepada Sayyidina Ali, azan subuh berkumandang, nggak dapat dua. Bergegas beliau ke masjid, sholat subuh berjamaah. Yang mengimami adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selesai sholat subuh, dibagikan korma satu-satu oleh Sayyidina Umar sampai di tangannya Sayyidina Ali. Merasakan nikmat dan lezat, Sayyidina Ali berkata, "Zidni tamratan ukhra ya Umar." Saya minta satu korma lagi wahai Umar. Apa kata Sayyidina Umar? "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zidnaka ya Ali, la zidnaka al-an." Kalau tadi Rasulullah memberikan kepadamu dua korma wahai Ali, niscaya aku akan tambahkan untukmu satu korma lagi. Bahasa kita, orang Rasulullah aja ngasih ente cuma satu, masa saya nambahin dua? Kata Sayyidina Ali, "Atararru ya Umar, apakah engkau bisa melihat mimpi wahai Umar? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Saya nggak bisa lihat mimpi, tapi inilah yang disebut dengan firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau berkata, "Wa idza jalasta amamal muluk fahfaz lisanak li'annahum jawashisul uyub. Wa idza jalasta amama awliya illah fahfaz qalbak fa innahum jawashisul qulub." Kalau kita duduk di sisi pejabat-pejabat, jangan banyak ngomong, jaga lisan, karena tergelincirnya lisan akan menjadi sebab-sebab kemalanganmu. Salah dikit ngomong di hadapan para pejabat bisa jadi bahaya buat kita. Kalau duduk di depannya pejabat, jangan banyak ngomong, diem. Salah-salah ngomong bahaya buat kita. Wa idza jalasta amama awliya illahi fahfaz qalbak fa innahum jawashisul qulub. Sedangkan kalau kita duduk di hadapan orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia Allah, jaga hati.
Karena mereka itu dapat mendengar, membaca, mendeteksi suara-suara hati. Kalau dengan pejabat dunia kita jaga lisan. Tapi kalau kita duduk di hadapan para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, jaga hati kita. Suara hati ente terdeteksi, terdengar, terbaca oleh mereka seperti jelasnya sebuah ucapan. Maqala wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qala radhiyallahu anhu fawaidus siwaki, faidah siwak.
wa khisaluhul hamidatu, dan bagian-bagiannya yang terpuji. Wa amma fawaiduhu, adapun faidahnya, wa khisaluhul hamidatu, dan bagian-bagiannya yang terpuji, fakathiratun, maka adalah sangat banyak. Faminha, maka diantaranya, marawal a'immatu Aliyun wa benu Abbasin wa Ata'un radhiyallahu anhu. Hadits yang telah meriwayatkan Al-Imam Ali dan Ibnu Abbas dan Atha radhiyallahu anhu. Alaikum bisiwaki, senantiasalah kalian untuk bersiwak. Fala tughfalu wa adimu bihi, maka jangan dilalaikan dan senantiasalah kalian dengannya. Fa inna fihi ridhar rahmani, karena di dalamnya mengandung keridhaan Allah. Wa yuhillul jinana, dan dapat menghantarkan ke surga. Wa yusibus sunnata wa yuwafiqaha, dan membenarkan sunnah dan menyepakatinya. Wa yudha'ifu salatahu, dan dapat melipat gandakan salatnya, ila tis'in wa tis'ina difan, sampai 99 kali lipat. Au ila arba'i mi'atin, atau sampai 400 kali lipat. Wa idmanuhu, dan mensenantiasakan bersiwak, yuritu sa'ata wal ghina wa taisirar rizki, dapat mewariskan keluasan harta, dapat mewariskan kekayaan, dan dapat mewariskan kemudahan rezeki. Wa yutayyibul fama, dan mewangikan, mengharumkan mulut. Wa yasuddul lattata, dan menguatkan gusi. Wa yusakkinus suda'a, dan menyamankan kepala. Wa uruqar ra'si, dan urat-urat kepala. Hatta la yadriba urukun sakinun, sehingga tidak saling memukul urat-urat yang diam. Wala yusakkinu urukun jadibun, dan tidak mendiamkan urat-urat yang tertarik. Wa yudhibu waja'ar ra'si wal balghami, dan dapat menghilangkan sakit kepala dan reak. Wa yuqawwiyul asnana, dan dapat menguatkan gigi. Wa yudhibul hibda, dapat menghilangkan kedengkian hati.
wa yujlil basara, dan dapat menerangi pandangan mata, wa yusahhihul ma'idata wa yuqawwiyuha, dan dapat menyehatkan organ-organ bagian dalam dan menguatkannya, wa yazidur rajulu fasahatan wa hibzan wa aqlan, dan menambahkan untuk seseorang, dan seseorang itu akan bertambah fasih, kuat ingatannya dan kecerdasannya. Wa yutahhirul qalba, dan dapat mensucikan hati, wa yazidu fil hasanati, dan dapat bertambah dalam kebaikan pahalanya, wa yufrihul malaikata, dan menggembirakan malaikat, wa tusafihuhu linuri wajhihi, sehingga malaikat itu berjabat tangan dengannya lantaran cahaya wajahnya, wa tusyayyi'uhul malaikatu, dan mengiringinya malaikat, idza kharaja ila sholati, apabila dia keluar menuju sholat, wa tastaghfiru hamalatul arsy li fa'ilihi idza kharaja minal masjidi, dan memohonkan ampun untuknya malaikat hamalatul arsy bagi pelakunya apabila dia keluar menuju masjid, wa tastaghfiru lahul anbiya'u war rusulu, dan memohonkan ampun untuknya para nabi dan para rasul. Wasiwaku maskhatatun lisyaitoni matrodatun lahu, dan siwak itu dibenci setan dan dapat menolak kehadirannya. Musaffatun lidihni, siwak itu dapat membersihkan pikiran. Muhdomatun lit-ta'ami, dapat melancarkan makanan. Muksiratun lil waladi, dapat memperbanyak anak. Wa yajuzu ala sirati kalbarqil khatifi, dan dia dapat melewati sirat kalbarqil khatifi, seperti kilat yang menyambar. Wa yubti usyaiba, dan dapat memperlambat masa tua. Wa yu'til kitaba bil yamini, wa yu'tal kitabu bil yamini, dan akan diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Wa yuqawwil badana, dan dapat menguatkan badan. Ala ta'atillahi ta'ala, atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa yudhibul harama minal jasadi, dan dapat menghilangkan keharaman dari badan. Wa yudhibul ju'a, dan dapat menghilangkan rasa lapar. Wa yuqawwiz zohra, dan dapat menguatkan punggung. Wa yasuddu lahmal asnani, dan menguatkan daging-daging di gigi. Isit lahmal asnan, isit
gusi. Wa yudzakiru syahadata indal mauti, dan dapat mengingatkan asy-syahadah ketika kematian, yaitu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah indal maut. Wa yusahilun naza'a, yakni nazair ruhi, dan dapat memudahkan proses nazak, artinya nazair ruhi, keluarnya ruh dari badan. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik ketika sedang menjelang akhir kehidupan. Rasulullah meminta siwak kepada Sayyidina Anas, maka beliau bersiwak. Gak lama kemudian beliau meninggalkan dunia ini. Wa yubayyidul adna asnana, dan dapat memutihkan gigi. Wa yudzakkil fatonata, dan menambah kecerdasan. Wa yaqta'ur lutubata, dan memutuskan mulut yang basah. Wa yuhaddul basara, dan menguatkan pandangan. Wa yudha'afu bihil ajru, dan dilipat gandakan dengan sebab bersiwak akan pahalanya. Wa yunammil mala wal aulada, dan dapat menumbuhkan harta dan anak. Wa yu'inu ala qada'il hajati, dan membantu untuk menunaikan hajat. Wa yuwassa'u alaihi fi qabrihi, dan dapat dilapangkan kuburnya. Wa yu'nisuhu fi lahdihi, dan menyamankan di liang lahatnya. Wa yuktabu lahu ajru man lam yatasawwak fi yaumihi dzalika, dan dicatatkan untuknya pahala orang yang tiada bersiwak di harinya itu. Sedunia berapa orang yang kagak bersiwak, maka sebanyak jumlah itu pahalanya diberikan untuk orang yang bersiwak. Ini kemuliaan. Sekurang-kurangnya sesuatu yang sudah pernah dipakai oleh Nabi, digunakan oleh Nabi, yaitu siwak. Sekurang-kurangnya manfaat ketika dia istiqomah, dapat menghantarkan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dulu waktu masih suka main ilmu hikmah, itu ada teman orang Banten ngadu, serang-serangan biasa gitu. Orang kalau baru sejurus dua jurus kan genit banget, mau ngajakin lekai aja. Yang baru sejurus dua jurus biasa deh, lempar-lemparan barang. Nah, ini ada teman tiap-tiap kali dilempar nggak pernah kena, tiap-tiap kali dilempar nggak pernah kena, sampai tuh teman-teman ngelemparin ke dia, satu pun nggak ada yang kena. Padahal untuk level kelas hikmah ya baru level 10. Ini yang lempar dia ini udah di atas level 50 ke atas, tapi nggak kena-kena. Ini bukti nyata ini. Akhirnya kita rame-rame ada 7 orang nemuin dia. Lu level baru 10 bisa nolak ukuran yang level 50. Lu belajar di mana? Maka dia bilang, kalau ukuran level bener, saya nggak ada apa-apanya, dan saya nggak belajar di mana-mana. Tapi setiap hari saya tidak pernah meninggalkan di kantong saya kayu siwak.
Jadi menolak sihir. Siapapun orang yang ada di kantongnya kayu siwak, maka dia akan terhindar dari bahaya-bahaya sihir, ilmu hitam, dan segala sesuatu yang akan membahayakan dalam urusan dunianya. Itu nyata itu. Jadi di kantong saya ada siwak. Jadi jimat ini. Kemudian wa yuftahu lahu abwabul jannati, dan dibukakan untuknya pintu-pintu sorga. Wa taqulu lahul malaikatu, dan berkata kepadanya malaikat, hada maq'adul anbiya'i, ini adalah tempatnya para nabi. Wa yakfu atharahum, dan terlihat nyata bekas-bekas mereka. Wa yaltamisu hadiyahum fi kulli yaumin, dan dia dapat mengambil hadiah-hadiahnya di setiap hari. Tempatnya para nabi dia yang dudukin, dan bagian-bagian yang akan diberikan untuk para nabi dia yang nerimain, untuk orang yang senantiasa melazimi bersiwak. Wa yughlaqu anhu abwabu jahannam, dan ditutup darinya pintu neraka jahanam. Wala yakhruju minad dunya, dan tidaklah ia keluar dari dunia illa tahiran mutahharan, kecuali dalam keadaan suci dan disucikan. Wala ya'tihi malakul mauti, dan tidaklah datang kepadanya malaikat maut inda qabdi ruhihi, ketika mencabut ruhnya, illa fis suratil lati ya'ti bihal awliya'a, kecuali pada satu gambaran yang malaikat itu mendatangi kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut mendatangi orang yang senantiasa bersiwak ketika sakaratul mautnya, sama seperti gambaran ketika dia mendatangi para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rupa yang bagus, dengan suara yang bagus, dengan tarikan hentakan yang lemah lembut, karena akan datang kepada para kekasih-kekasih Allah, padahal amalannya cuma satu, bersiwak. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala wallahu a'lam